NIP-nya Pak Hartono, baru kata jabatannya jadi sekretaris, gitu ya, sekretaris dinas. Oke, prosesnya sama. Baik, siap. Ya, karena pekerjaan di Permenpan guru itu dia semua jenjang statusnya, jadi tidak membedakan golongan atau jabatan. Ini ya. Terima kasih Pak. Pelaksananya dia semua jenjang kalau di Permenpan. Jadi Bapak Ibu bisa share lagi, dibuka lagi Permenpannya. Coba tadi saya sempat buka nih Permenpannya, nanti di bagian bawah Bapak Ibu bisa lihat ternyata semuanya adalah seluruh jenjang. Ya, kalau dilihat, nah itu semua jenjang. Jadi dia mau madya, mau muda, mau pertama, hanya ngebedakan dia nanti sebagai wali kelas, dia sebagai kepala pustakawan, atau dia sebagai kepala sekolah, ya, atau dia sebagai guru mata pelajaran. Itu yang ngebedakan mungkin. Ini semuanya semua jenjang. Jadi sebenarnya untuk guru tuh lebih simpel dari yang JFT lainnya. Oke, kita coba ke guru ya, boleh dikirim NIP-nya di bawahnya Pak Kepala Sekolah ini. Silakan Pak Asep untuk di. Oke, nanti nama lengkap Pak Hartono-nya nanti dikirim, ya. Nanti saya kirim lewat grup. Mangga Pak Asep untuk mengirimkan NIP salah satu guru di sekolah yang tadi di bawah kepala sekolahnya. Atau Bapak Ibu gurunya ada yang aktif nggak? Silakan dikirim. Yang di sini. Oke. Terima kasih. Beda SD, Pak. Oke. Kita lanjut misalnya ke guru. Kita keluar ya. Kita masuk sama. Baik, ini Pak Asep Pak, 1984. Sudah ada Pak? Ini sudah ada nih yang 1971, benar? Oh ini Pak, 1984 nih yang Pak Asep tadi mungkin yang di yang tadi sekalian kalau mau kepala sekolahnya yang tadi. Oh, oke, siap. Ini 1984. Oke. Nggak usah banyak-banyak Pak Asep. Satu aja. Satu aja. Nanti kehabisan waktunya kalau banyak. Biar sekalian ngerjainnya ya Pak Heri. Pak Asep jangan ngerjain saya juga ngerjain dong. Pak Heri ya. Mana tadi yang 1984? Oke baik, 1984 15. Oke, siap. Itu Pak Asepnya beda Pak. Pak Asep yang bawah itu yang benar. Oke, Oh, yang iya, 1984 ya. Yang 1984 ya, yang benar yang 1984 atau yang mana nih? Ramaga Pak, itu salah, itu Pak Asep Purwa itu. Oh, yang 1971 berarti ya? Pak Asep. Oh ya, 1971 Pak Punten Pak Heri. Siap. 1971. Oke. Ini saya pakai password saya ya. Itu bukan password kita ya. Sama prosesnya untuk Ibu Siti Aprianti. Berarti sama prosesnya, jangan lupa Bapak Ibu Guru silakan buka yang sebagai Bapak Ibu Guru. Kemudian tanggal 1 bulan 7 2021. Kemudian pilih tanggal 31 bulan Desember 2021, kemudian disimpan. Kenapa ini gagal? Sebentar, ada yang miss. 0107 2021. 31. Ya, 31 Desember 2021. Ya, berhasil. Ini juga diedit, berarti adalah tadi nama kepala sekolahnya ya, NIP kepala sekolahnya, kemudian nama kepala sekolahnya, tadi saya lupa, belum saya save.
Kemudian ini jabatan atasan langsungnya, klik kepala sekolah, diketik saja, kemudian tadi kepala sekolahnya 4A. Tadi tolong disebutkan kembali nih kepala sekolahnya, saya lupa tadi. 19, oh di sini aja kayaknya saya sempat download lah. Abdul, ya oke. Kepala sekolahnya, kemudian ini Pak namanya Pak Abdul. Oke. Kemudian di sini adalah NIP dari kabitnya, karena tadi kepala sekolahnya kalau kepala sekolahnya ditandatangani oleh Kasih, berarti tetap data Kasihnya ya. Tapi kalau kepala sekolahnya ditandatangani oleh kabit, berarti data kepala bidangnya. Tapi kalau kepala sekolahnya ditandatangani oleh Pak Sekretaris, berarti datanya tetap sekretaris, ya. Ya, Pak. Dia tetap jenjangnya sama. Kepala bidang, nama atasannya Ibu Nurjana. Saya salah kopinya. Di sini unit kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, golongannya 4A juga. Kemudian disimpan. Oke. Proses input data selesai, sama prosesnya, kemudian pilih isi target SKP, pilih tambah. Di sini juga ternyata banyak kepala sekolah yang tidak cascading, ya, tidak apa-apa. Prosesnya sama. Yang tidak cascading tidak akan keluar pekerjaan kepala sekolah, tapi Bapak Ibu tadi sudah menyusun di Excel, jadi Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi tetap pilih yang tidak ada pemangku, indikatornya tetap kosong. Rencana kerja kepala sekolah, sekarang kita buka proses sebagai guru. Nah, ini adalah yang kepala sekolahnya, copy. Pilih yang rencana kerja atasan langsung, di copy, kemudian copy ke sini, kemudian rencananya Bapak Ibu Guru, silakan di copy juga proses pembelajaran pada kelas berapa. Nah, sekarang saya mau tanya, Ibu Siti Aprianti ini guru kelas atau guru agama atau apa? Kalau guru kelas berapa saja yang dia kerja, yang dia mengajar pembelajaran? Bu Siti Aprianti, guru kelas berapa? Ada yang bisa jawab? Guru Kelas 4, Pak. Kelas 4. Oke, guru kelas 4. Bapak Ibu guru silakan disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Kalau guru agama berarti sesuaikan dengan guru agama, ya. Kalau guru penjaskes sesuaikan dengan jadi guru mata pelajaran penjaskes, guru mata pelajaran agama. Kalau guru kelas berarti sesuaikan dengan guru kelas berapa. Kalau memang megangnya 3 kelas, berarti guru kelas 4, kelas 2, kelas 3, gitu ya. Kalau 3 kelas yang dipegang, silakan sesuaikan saja. Kemudian pilih kinerja utama cascading, simpan. Iya, sama seperti proses yang kepala sekolah. Kemudian isi indikatornya benar-benar. Oke, kemudian pilih kuantitas. Dilihat lagi jumlahnya sama, ini pekerjaannya ternyata dibutir kegiatannya, tapi karena ini kalau di copy semua tidak bisa karakter di sistemnya, jadi hanya pilih sampai dokumen laporan penilaian kinerja, kemudian di sini di copy hasil pembelajaran, tambah ya, pembelajaran. Oke, yang tersusun.
ditambah kelas, jangan lupa ditambah kelas kelas 4, hasil pembelajaran kelas 4 yang tersusun. Nah, Ibu Siti berapa dokumen untuk periode 2 ini? Apakah di periode pertama kemarin dihitung atau tidak? Kalau setahun saja, misalnya dokumen. Saya sebenarnya kurang hafal berapa dokumen yang dihasilkan Bapak Ibu Guru ini saat pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu Guru yang tahu sebenarnya. Kemudian kualitasnya di sini adalah persentase siswa kelas berapa yang mendapatkan nilai rata-rata baik. Berarti di sini kelas 4. Punten lagi batuk saya. Yakin berapa persen? Tadi di kepala sekolah diminta 90%. Apakah Ibu yakin di 90%? Apakah Ibu yakin kelas 4 itu 90% nilainya rata-rata baik? Yakin tidak? Kalau tidak yakin di 85, kalau yakin banget 100 juga tidak apa-apa. Atau di sini saya samakan dengan kepala sekolah ya, targetnya. Kemudian waktunya tetap 6 bulan. Bapak Ibu kalau memang mau dikomplain, nggak apa-apa dikomplain ya, yang sesuai saja. Kemudian disimpan. Iya. Kemudian pekerjaan kedua, jangan lupa tetap klik ini. Kemudian ditambah, pilih juga yang tidak ada pemangkunya, indikatornya tetap kosong. Sekarang kita lihat pekerjaan apa yang kedua adalah bimbingan ternyata untuk atasan langsungnya langsung ke bimbingan. Ini yang pelaksanaan pembelajaran diganti, pekerjaan kepala sekolahnya jadi bimbingan. Di Bapak Ibu juga proses bimbingan yang Bapak Ibu lakukan terhadap siswa ya. Kalau tadi kalau kepala sekolah dia melakukan bisa terhadap guru dan siswanya. Kalau Bapak Ibu berarti prosesnya hanya ke siswa. Siswa kelas 4. Tadi kalau Ibu Siti. Cascading, kemudian disimpan. Kemudian sama prosesnya, isi target dan kuantitasnya. Jadi pada saat mahal merenung. Ya, penilaian kinerja di copy supaya tidak kepanjangan. Di sini bisa hasil bimbingan kelas 4 yang tersusun. Ini saya tulis juga 4 dokumen ya, silakan. Tapi nanti silakan dirubah saja, sesuaikan. Kemudian kualitasnya adalah persentase siswa kelas yang naik kelas ini ya. Kalau kepala sekolah tadi ada kelulusan sama naik kelas, di Bapak Ibu yang kecuali kelas 6, kalau kelas 6 berarti ada kelulusan dan naik kelas. Kalau kelas 4 berarti hanya naik kelas ya. Kalau kelas 6 dia kelulusan. Berarti naik kelas. Di sini rata-rata nilai baik. Berapa persen? Tadi juga diambil 90, saya samain. Kalau Bapak Ibu yakin di 80, kalau tidak yakin di 80, kalau yakin bisa lebih tinggi dari kepala sekolahnya, silakan. Tetap 6 bulan. Iya, ini juga 6 bulan, kemudian disimpan. Kemudian lanjut ke proses ketiga, ada pekerjaan lagi sebagai guru, yaitu di sini berkaitan dengan kepala sekolahnya ada dokumen kesiswaan dan administrasi kepegawaian. Misalnya di sini pilih yang tidak ada pemangku juga, indikatornya pilih tetap kosong. Di sini diklik saja rencana kinerja atasan langsung. Kemudian, nah untuk Bapak Ibu Guru, sekarang Bapak Ibu Guru saya mau tanya,
ini tidak perlu dimasukkan semua, tapi disesuaikan dengan yang Bapak Ibu guru lakukan. Kalau Bapak Ibu guru merangkap sebagai administrasi kepegawaian, nggak apa-apa dimasukkan administrasi kepegawaian. Kalau merangkap juga ada laporan keuangan, silakan dimasukkan. Tapi kalau Bapak Ibu guru hanya fokus sebagai guru, berarti pelayanan administrasi umumnya hapus. Ini yang fokus sebagai guru, lain-lainnya hapus. Ya. Hanya sisakan yang proses kesiswaan saja. Bahan dokumen pelaporan kesiswaan yang terhimpun dan tersampaikan ke pimpinan. Ya, bisa seperti ini. Ya, jadi ada kata-kata harapan di Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya, Ibu Siti ini fokus sebagai guru atau ada pekerjaan administrasi lainnya di dalam? Bu Siti, Bu Aprianti, halo, hola. Hanya guru, Pak. Hanya guru, oke, siap. Berarti hanya dokumen pelayanan kesiswaan yang Ibu harus ketik, kalau hanya sebagai guru. Tapi kalau Bapak Ibu guru yang ada merangkap sebagai keuangan, silakan ditambah administrasi keuangannya juga. Kalau ada Bapak Ibu guru merangkap di kepegawaian, berarti tambah selain kesiswaan dan kepegawaian ya. Jadi tidak semuanya diambil oleh Bapak Ibu guru ini. Kemudian disimpan. Kalau administrasi sarana prasarana berarti yang diambil nanti sarana prasarananya. Kemudian klik proses. Berarti di sini yang perlu diinput adalah jumlah dokumen pelayanan kesiswaan. Kita lihat di indikatornya yang terhimpun ya. Berarti jumlah dokumen pelayanan kesiswaan. Silakan diketik atau mau di-copy bisa. Jumlah dokumen pelayanan administrasi kesiswaan yang terhimpun. Oke, maaf di sini tadi harusnya saya tambahin administrasi kesiswaan ya di awal. Administrasi kesiswaan, kira-kira ada berapa dokumen Ibu Apri? Misalnya ada daftar hadirnya, ada rekapitulasi nilainya, 9. ada rekapitulasi perilakunya, ada apa gitu di kesiswaan yang berkaitan dengan kesiswaan. Banyak ya? Banyak. 7 aja, Pak, yang dimasukkan 7. 7 aja, oke. Berarti 7 dokumen. Bentuknya dokumen atau laporan? Dokumen ya. Dokumen, Silakan. Pak. Berarti ada 7. Apakah di 6 bulan ini tetap 7 atau 1? 7, Pak. Oke, sip. Kualitasnya berarti persentase layanan administrasi. Nah, sekarang layanannya yang diukur. Jadi pelayanan Ibu terhadap siswa tadi, layanannya berkaitan dengan administrasi kesiswaan. Jadi persentase layanan kesiswaan. %, mampulah 100% ya kalau buat laporan-laporan kesiswaan. Kemudian waktu yang dibutuhkan. Oke, dia tetap 6 bulan karena dia berjalan terus. Kemudian yang itu belum diisi persentase. Oh ya udah 100. Kalau ini persentase yang ini realisasi adalah hak atasan langsung ya. Itu yang nanti kepala sekolah yang akan menilai ini. Yang menilai. Kemudian disimpan. Oke.
Kemudian ada lagi pekerjaannya, misalnya pengembangan diri, lanjut. Ini kepala sekolah, pengembangan ini profesional yang berlanjutan, yang berkelanjutan. Kita masukkan tambah, kemudian tetap tambah target SKP, pilih yang tidak ada pemangku tetap, kemudian indikatornya kosong. Ini kita rubah menjadi yang profesional yang berkelanjutan. Rencana kerjanya adalah diklat peningkatan kompetensi diri. Oh ya, kalau ada. Ya. Pilih kinerja. Kemudian kinerja utama cascading. Kemudian simpan. Sekarang saya mau tanya ke Ibu Apri. Apakah Ibu Apri ada diklat ini dari dari Juli sampai Desember? Ada kegiatan KKG satu kali, Pak. PPG, KKG. PKG. KKG, Pak. KKG, Kelompok kelompok kerja kerja guru. guru. Ya, satu kali. Tulisannya Pak KG biasa ya, Pak KG ya. Ada Iya. 6 huruf. KKG. Oh, AKG. Kak. Bukan. Kak. Oh, KKG. Siap. Jadi di sini jumlah pengembangan diri atau diklat yang diikutin tetap. Jadi hanya Pak KG saja ya. Ada lagi? Berarti hanya satu kali ya? Satu kali, Pak. Satu kali. Kemudian kualitasnya nanti Ibu nanti tinggal nih, meningkatnya kualitas dan pengembangan diri. Sama. Kira-kira berapa persen yang dari Ibu ikut diklat ini? 2 JP, 2 ini 2 poin. Ya, misalnya dari diklat itu Ibu pahamnya berapa persen? Ibu yakin untuk diri Ibu? 90 ya? 90 aja, 90. 90%. Oke, kemudian lamanya waktu yang dibutuhkan hanya 1 bulan ya, karena 1 kali ya. Hanya 2 hari kan? 2 hari, 3 hari? 1 minggu? 1 bulan, Pak, biasanya dia. 13 kali pertemuan. Iya, Pak. 13 kali ketemu. 2 bulan. 2 2 bulan. bulan? Ya, 2 2 bulan. bulan. Oke, 2 bulan. Kalau 13 kali pertemuan itu di 13 kali SP atau gimana? Maksudnya? Kalau kan 13 kali pertemuan, Ibu dapat 13 kali SP, 13 SP atau hanya 1 SP untuk 13 kali pertemuan? saja. Satu SP. Oh, aja. Iya. Sip. Kalau 1 Surat SP perintah. berarti cuma 1. Nanti hanya 1 kali, berarti jumlah pengembangan dirinya di sini dalam kurungnya Bapak Ibu bisa ditulis saja. Dia apa bentuknya? Diklat atau seminar sih ini? Diklat. Diklat ya? Iya, kayak bintang itu. Diklat Pak KKG, Pak. Kelompok KKG. kerja guru. KKG gini. Nggak ada pakai A, Pak. Oh, hanya 3 Guru. KKG. Ya Allah. Malum bukan guru. Ya, Pak. Oke, gitu ya. Jadi dirubah gitu jumlahnya. Oke, dalam kurung diklat KKG yang diikutin. Oke, sebanyak Jumlah laporan pengembangan ya, diri. di sini 1 kali. Jumlah Kemudian oke. Cek. Selesai. Ada lagi pekerjaan yang harus diinput, silakan ditambahkan. Misalnya kayak unsur penunjang tadi ya. Jadi unsur penunjangnya masuk di mana gitu ya. Nanti ke kepala sekolahnya masukkan lagi juga unsur penunjang. Oke, setelah itu yang kedua yang dilakukan, kalau SKP sudah selesai, berarti yang kedua yang dilakukan adalah menginput kegiatan JFT-nya
yaitu dengan proses ini, klik si cantiknya, kemudian input kegiatan JFT-nya, sama prosesnya seperti yang di kepala sekolah tadi, berarti kita langsung ke butir kegiatan. Nah, Bapak Ibu guru wajib punya ini sebenarnya, ya. Kemudian kita lihat untuk proses, nah ini butir kegiatannya di copy paste, kemudian Bapak Ibu cari yang berkaitan dengan pembelajaran mana tadi yang sesuai SOP ini, kemudian copy paste butir kegiatan yang sesuai di Permenpan. Di sini kegiatannya sama tadi karena laporan kinerja ini tidak bisa disimpan kalau kepanjangan, jadi langsung disingkat saja LPHK dalam kurung paket, LPHK dalam kurung paket. Ini sudah ada, jumlahnya 1 paket. Kalau guru angka kreditnya berapa? Sesuaikan dengan, ya. Sekarang saya mau nanya Ibu Siti, ada di Muda, Madya, atau Bu Apri? Bu Apri? Bu Apri? Hola. Ibu Apri, Muda, 3B. Madya? Muda Pak, 3B. Muda. Nah, angka kredit kalau muda berapa? 9,5 ya. 9,5 ya. 9,5. 9,5. 9,5. Ya, otomatis itu ya. Kemudian disimpan. Kemudian tambah lagi berkaitan dengan apa? Yang kedua, oh ini pembelajaran. Oke. Berarti langsung di sini yang berkaitan dengan pembimbingan. Tadi pembelajaran, sekarang bimbingan. Oke. Sama ini, jumlahnya sama paket. Kemudian angka kredit bimbingan berapa kalau untuk muda? 0,48. 0,475. Ya, 475 atau 48? Dibulatkan mungkin 0,48. 0,475. 475 nih, 48 ya. 47 ya. Oke, 475. Bukannya ini Mas sudah include, kalau guru kelas sudah include ke yang tadi itu ya? Apa ini juga diisi? Ini bimbingannya masuk, Bimbingannya karena ada Pak, 5% ya. Bimbingannya masuk. ya, masuk bimbingan kan? Membimbing siswa berarti ya. Iya. Oke, kemudian disimpan. Kemudian pilih lagi, kita lihat di sini Bapak Ibu sebagai wali kelas tidak, sebagai pustakawan tidak Ibu Apri. Kalau sebagai pustakawan tetap diinput, kalau sebagai wali kelas, kalau tidak lewatin yang pustakawan sebagai wali kelas, ya. Kalau guru SD kan borongan Pak. Wali Iya, kelas jadi yang juga. bawah melaksanakan bimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya Pak. Yang Oke, melaksanakan sekarang menjadi bimbingan. wali kelas kelas 4 kan? Tidak Iya, menjadi wali kelas 4. tetap masih ada masih ada Enggak. nilainya. Kalau untuk SD enggak Pak, kalau udah include ke itu kalau nggak salah. Kalau Enggak, Pak. SMP Masih baru ada. ada wali kelas. Kalau wali Kalau kelas, jenjang SD nggak ada wali SMP, kelas, Pak. wali Oke. kelas jenjang SMP. Ada Pak, ada. Kalau Menjadi wali jenjang kelas ada, SD, nilainya masih 5%. guru kelas. Iya, menjadi wali kelas. Itu Kalau tetap ada SM. nilainya 0,5. Kalau wali kelas itu untuk guru SMP, Iya, betul. tapi untuk guru Iya. SD kita pakai poin yang terakhir, Wali melaksanakan kelas bimbingan itu pada SMP. kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Itu untuk guru SD. Ya, betul. Pak, karena jenjang SMP itu ada guru bidang studi. Ya, dengan satu wali kelas. Tetapi untuk di SD itu guru kelas secara keseluruhan, tidak ada. Oke, sip. Setuju. Berarti ya, Dia ada Ya. Pak. Ya. kita masuk ke kurikulum. Masuk dulu. Ya. Masuk. Berarti kita mulai dari proses kurikulum, ya. Menyusun kurikulum tidak sebagai guru kelas. Iya, Pak. Menyusun. Menyusun Pak, Menyusun, Pak. menyusun. Oke, siap. Kita input dulu sebagai, berarti masuknya ke yang pelayanan kesiswaan, ya. Tadi benar kan, ke pelayanan kesiswaan ya. Ini di sini ya. Iya. Betul. Kemudian menyusun
kurikulum. Tetap outputnya masih paket kayaknya. Oke, masih paket. Di sini berapa angka kreditnya kalau muda? Sama Pak itu. 0, berapa tadi? Kalau untuk kurikulum 2%, Pak. 0,475. 2% dari 9,5. 5% Pak. 5%, Pak. 5% Pak. Kalau kurikulum beda lagi, 2%. 5% Pak. 5%, Pak. Oh ya udah 2%. Kurikulum 5%, kurikulum. Kalau 5%. Oke, Iya, nanti Pak. coba dibuka ya, disambil Iya. ada Saya kalau cek ada di, yang betul. baik Pak, saya cek di Dupak ya. ya 5%. dibuka PP-nya. Ya, Jadi supaya tidak miskomunikasi, jadi Iya. dibuka dulu, jadi tampilkan kirim ke grup, oh ini yang 5% gitu ya. Jadi biar tidak jadi perdebatan. Jadi Bapak Ibu guru tidak akan dirugikan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya 5%, nanti bisa turun dari tim penilai angka kredit kalau memang 2%. Kalau 2%, nanti Bapak Ibu guru rugi kalau memang dia 5%, gitu ya. Iya. Ambil dibuka. Oke, ini saya simpan dulu ya, nanti kalau enggak di-save lagi. Oke, kemudian ada pekerjaan berikutnya lagi. Apakah membimbing khusus? Menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan, pendidikan inklusi, terpadu, dan sejenisnya? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Ini menyusun kurikulum sudah 2 kali ya. Menyusun kurikulum pada satuan, oh ini nggak perlu, sudah sama. Kemudian menjadi pengawas. Bisa masuk. Ya, Bisa ya. ujian, Pak. Pengawas ujian. Pada saat ujian ya, nggak apa-apa. Oke. Berarti masukkan juga tadi ke pelayanan kesiswaan, Bapak Ibu guru menjadi pengawas terhadap proses dan hasil belajar, yaitu evaluasi, berarti memang pengawas ujian di sini. Paket, angka kreditnya berapa kalau menjadi pengawas? Pengawas ujian masuknya ke bulan Juni, Pak. Di sini nggak ada, di Juli Desember nggak ada. Untuk pengawas PAS PTS kan bisa ya, Pak? Ya, pengawas PAS TPS itu masuk berarti Silakan. 2 kali. Bisa masuk pengawas AMBK. Iya, betul. Oke, jadi Itu 2%, Pak. jadi berapa kalau 2%? 2% karena lebih dari 2 kali kegiatan dalam 1 tahun, itu nilainya adalah 2%. Jadi kalau 2% dari yang angka kredit di awal berapa tuh? Berapa tuh yang angka kreditnya? 0,38. 0,38 ya? 0,38. Di sini mau berapa kali? 2 kali, Pak. 2 kali. Jadi dikali Kalau 0, 1 semester ya. Iya, 1 semester. 2 kali. Ya. Oke, disimpan. Kemudian ada pekerjaan lain lagi, kita lihat. Ini sebagai guru kelas ya. Nah, ini yang tepatnya, Pak. Sebetulnya guru SD. Oke, sebagai guru kelas, siap. Yang menjadi tugas ya. Siap. Pelayanan kesiswaan sebagai guru kelas. Angka kreditnya berapa? 5%. 5% berarti masih 475 ini. Ya. 0,48. 0,48. Ya udah dibulatkan. Disimpan. Tadi ada yang 0,48, ada yang 0,75. Ya nanti Bapak Ibu sendiri yang ini ya. Ya, Pak. Hitung sendiri. Disepakati aja tuh, Pak. Iya, ada yang pedomannya, dibulatkan, ada yang tidak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, banyak masukan. Jadi bisa. Tapi lebih tepatnya sambil dibuka Ya. peraturannya, ya pedomannya ya, biar nggak Ada yang berdebat. mau urus. Oke, selanjutnya apakah masih ada lagi? Oh, yang ikut iklan tadi ya, berarti di sini diklat, mengikuti diklat. Oke, sip. Dipilih yang kompetensi diri, berarti mengikuti diklat. Apa tadi saya? Iya.
Mengikuti diklat PKK. Lamanya berapa jam ini? KKG. KKG. PKK-nya ibu-ibu. Iya, betul. Maaf, udah mulai error. 83 jam, Pak. 83 jam. 83 jam. Nilainya masih paket atau bukan? Bukan Ya, ya. satuan. Bukan. Ini apa? Sertifikat Dua atau kalau laporan yang 2, dibaca? Pak. Nilainya 2. Outputnya? Sertifikat. Oh, Sertifikat. Sertifikat. Satu kali ya? 2, Pak, nilainya. 2. Ya. Oke. Lebih dari 80. Angka kreditnya berapa kalau 83? 2. 2, Pak. Hafal nggak? Coba dilihat permenpannya lagi. 2, Pak, betul. Lebih dari 81. Oke, siap. Kita sambil lihat ya. Berarti ini yang 80 dia hanya 180. 81, Kak. Lebih dari 81. Oh, lebih dari 81. Iya. Kan 83, Pak. Siap. Di sini berarti 2. 2. Jumlahnya 1 kali Pak itu. 4. 2 kali katanya. Ada 2 sertifikat nggak atau hanya 1 sertifikatnya? 1 kalau Mungkin KKG. tadi ya, 1 ya. 1 sertifikat. 1 sertifikat. Selama 83 jam. Ya, oke. Berarti ada 2 angka kreditnya. Oke, selesai. Setelah itu, Pak Heri, punten, saya masih agak ragu yang ini, Pak. Teman-teman mungkin takut saya salah juga. Yang poin kedua, yang proses bimbingan yang terlaksana terus-menerus terhadap siswa kelas 4. Bukannya itu hanya untuk guru BK ya kalau nggak salah. Betul. Soalnya saya nggak pernah ngisi itu gitu. Untuk guru BK itu khusus. Iya. Sekarang saya nanya, kalau guru itu dia melakukan pembimbingan tidak pada saat mau mengajar apa langsung mengajar? Karena Pak, kita sudah include ke ini Pak, ke poin 1, merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian itu Pak, sudah include semua ke situ. Tapi ada di bawah perjalanan 1 yang jadi guru kelas. Yang tadi di paling bawah tadi Kan sudah Mbak, kalau juga. sebagai guru kelas berarti melakukan bimbingan kan? Di bawah Pak ada lagi. Ada Pak yang ada. Ini yang tadi guru kelas sudah ada. Iya. Guru kelas sudah ada. Iya, di situ Pak. Nah, itu yang kalau untuk guru kelas. Iya. Berarti dihapus ini. Iya Pak, kalau saya tidak pernah mengisi itu soalnya teman-teman mungkin takut saya salah gitu. Enggak betul Pak Kalau Bu Jenal ya. Apri, Iya. Bu Apri melaksanakan tidak? Itu mah untuk guru BK. Iya, yang karena kita dihapus sudah ya. ikut di sana dan di bawahnya yaitu guru bimbingan itu. Betul nggak? Ya, betul. Kalau di lupa seperti itu munculnya. Saya dari tadi soalnya agak ada nilainya Jenal. kelas. Waktu itu juga pas mau naik pangkat saya diajarin gitu. Ya, Pak Jenal, setuju. Iya. Oke, dihapus ya. Bisa ini ya? Dihapus ya. Langsung. Oke. Dan untuk yang kurikulum teman-teman kalau cek di Bukpa itu 5%, bukan 2%. Betul. Ya, suaranya Karena enggak. yang 1 kali dalam 1 tahun. Iya betul. Kalau 5% berarti sudah 475 ya? Ya, suaranya enggak. Ya. Oke. Berarti kalau yang ini, kalau tadi bimbingan tidak ada, berarti di SKP-nya juga harus dihapus. Kalau tidak melaksanakan bimbingan, ya. Ya. Kembali ke SKP yang tadi yang Bapak Ibu susun, berarti proses bimbingan tadi dihapus. Ini guru ini iya naik tangga atas. Nah ini ya, Yang ayahnya. Ayah. Oh, ini enggak. dihapus ya. Guru BK bisa dibuang. Ya. Kalau Ibu Apri enggak ya, berarti ini dihapus ya targetnya. Yang bimbingan Bu Apri. Halo Bu Apri, ngerangkap BK enggak? Tidak, Pak. Oke, siap dihapus. Nggak usah takut-takut Bu, saya nggak makan orang. Saya malah udah pakai masker nih gara-gara Ibu nggak mau jawab. Oke, yang terakhir yang dilakukan adalah bagaimana setelah penilaiannya, atasan melakukan penilaian. Nah, ini saya coba dari Pak
kepala sekolahnya nih. Di sini ini kerjanya lupa dari Dinas Pendidikan. Nah, yang terakhir yang harus Bapak Ibu ketahui bagaimana atasan langsung melakukan penilaian. Jadi setelah guru-guru menginput SKP selesai, kemudian nanti pelaksana melakukan setelah penilaian nanti habis tanya jawab saya ngasih contoh yang pengelola kepegawaian sama keuangan ya. Setelah ini selesai, berarti yang dilakukan adalah bagaimana atasan langsung atau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah melakukan penilaian kepada gurunya. Nih, kita buka nih kepala sekolah, silakan buka kembali nih kepala sekolahnya. Nah, masing-masing buka kembali nih kepala sekolahnya. Setelah itu langsung pilih yang verifikasi bawahan. Nah, di sini akan keluar data gurunya. Oh, ada si Ibu Siti Apri. Ibu Siti Aprianti. Untuk menilai SKP, Bapak Ibu fokus ke sini ya, ke SKP periode 2. Pilih tanda putih di per orangnya, karena tadi saya nyontohin Ibu Apri, berarti pilih tombol putih ini, klik. Nanti akan muncul data Ibu Apri, nama, kemudian pilih periodenya, diklik juga, akan muncul SKP Ibu Apri yang sudah diinput tadi. Ya, misalnya, ini persentase tadi kurang lengkap, nanti diedit persentase. Kemudian dikasih nilai sama kepala sekolah. Misalnya dari pembelajaran tadi, setelah dievaluasi oleh kepala sekolah, ternyata Bu Apri nilainya lebih dari 90%. Oh, dikasih 95 dalam proses pembelajaran, ya, misalnya. Keren, misalnya. Tapi nanti kalau Pak Kepala Sekolahnya keberatan, berarti turun ya, Bu? Jangan. Pak. Misalnya, gitu. Ini contoh nih dari saya ya. Oke, karena di Bu Apri ternyata nggak rata-rata baik. Ternyata ada yang nilainya rata-rata sangat baik nilai siswanya gitu. Tidak baik saja. Jadi lebih dari 10 orang ternyata ada 6 orang yang sangat baik. Masih berarti bisa dikasih nilai 95. Atau kalau ternyata baik semua, tidak ada yang sangat baik, ya mau nggak mau tetap 90. Gitu. Atau ternyata dari yang rata-rata baik itu ternyata ada dari 90%, ternyata ada yang cukup, ya berarti turun dari 90. Nanti kepala sekolah, nah ini fungsi kepala sekolah manajerialnya melakukan pengawasan terhadap gurunya. Kemudian nanti dari persentase berkaitan dengan kualitas diri ini tadi ya, berkaitan dengan kualitas diri yang pekerjaan ini ya, diklat. Nah, dari diklat tadi ternyata Ibu kan menargetkan 90%. Ternyata pas dievaluasi sama kepala sekolah, pemahaman Ibu tidak 90% misalnya, turun atau tetap 90%. Misalnya, oh tidak sampai 90%, 89%. Ternyata masih ada informasi yang miss, yang belum tersampaikan misalnya gitu ya. Atau ada pengetahuan ternyata Ibu masih belum bisa mengukur angka kredit dengan tepat dan benar. Misalnya begitu. Kan kita kan bahkan saya pun Permentan nomor 8 pun tidak sepenuhnya saya pahami. Saya baru memahaminya baru yang dasarnya. Untuk pengembangan paling saya akan belajar lagi nanti 2022 gitu ya. Misalnya seperti ini. 89 masih bagus. Kemudian disimpan. Kemudian ada berkaitan dengan dokumen. Oh ternyata Bu Apri dokumen tepat 100. Oh, walaupun masih banyak typo atau misalnya masih banyak kata-kata yang hurufnya salah. Bahkan saya aja nulis ini masih salah kan. Persentase di sini ada persentase. Ya, ada tipe, tapi tetap dikasih kepala sekolah 100%. Masih baiklah laporannya katanya. Oke. Disimpan. Selesai. Setelah dilakukan penilaian, jadi jangan monoton di nilainya 95, 98. Artinya kepala sekolah tidak melakukan penilaian secara objektif ya.
Jadi mohon dilihat lagi karakter-karakter dari pekerjaannya, misalnya seperti itu ya. Kemudian, selesai melakukan penilaian terhadap SKP, Bapak Ibu Guru melakukan penilaian terhadap perilaku kerjanya. Ini perilaku yang warna biru. Klik tombol warna biru. Oke. Setelah itu, klik tombol warna biru. Ini tadi Ibu Apri, ya. Klik tombol warna biru, kemudian akan keluar nama Ibu Apri. Kemudian akan muncul periodenya. Nanti Bapak Ibu Guru silakan lihat ini. Silakan dinilai. Predikat nilainya batasannya ini. Nilai baik sampai 90 sampai 109, 109. Misalnya pelayanan Bu Apri terhadap siswa, terhadap kepala sekolah, terhadap guru-guru, terhadap orang tua siswa, terhadap lingkungannya dianggap bagus, misalnya dikasih 93. Oh, komitmennya juga bagus, komitmen kejujuran dan sebagainya. Oh, beliau sangat jujur dan sebagainya, dikasih nilai 101 misalnya ya. Inisiatif kerjanya ada tidak atau monoton saja. Misalnya Ibu Apri bikin terobosan-terobosan, ada yang harusnya pembelajaran matematikanya secara biasa, ternyata Ibu Apri bikin pakai alat praktek dan sebagainya, berarti ada inisiatif di dalamnya. Tapi kalau tahun ini tidak ada inisiatif ya, misalnya ada inisiatif bagus, kasih 95 misalnya gitu ya. Ternyata yang tadinya pembelajaran biasa di papan tulis, sekarang ada alat praktek, ada alat pendukung, ada diktat dan sebagainya yang dilakukan oleh Ibu Apri. Kemudian kerjasama, kerjasamanya bagus tidak dengan guru-guru atau ada sering cekcok dengan guru-guru setelah diperhatikan oleh kepala sekolah, suka sedikit-sedikit ada masalah misalnya, atau dengan siswa atau dengan orang tua siswa dan sebagainya misalnya ya. Misalnya, oh ternyata bagus, ya bisa di kategori baik di 95 juga misalnya. Nah untuk kepemimpinannya cukup dikosongkan karena Ibu Apri bukan sebagai kepala sekolah. Nanti kalau kepala sekolah dia ada nilai kepemimpinan yang akan diberikan oleh kepala bidangnya. Ya, kalau kepala sekolah, kalau guru-guru tidak perlu. Jadi misalnya kalau Ibu Apri banyak cekcok berarti turun dari 95 atau bahkan hanya mentok di 90 baik saja misalnya gitu ya. Banyak cekcok. Kalau banyak cekcok saya nggak tahu nih Ibu Apri benar nggak. Tapi kalau lihat dari suaranya enggak, kalem ya orangnya Ibu Apri. Kemudian setelah itu disimpan. Oke, setelah itu setelah dilakukan penilaian berarti kepala sekolah tinggal bilang, Bu Apri saya sudah nilai, silakan di print out. Jadi Bu Apri tinggal kembali ke Bu Apri, jadi keluar. Jadi penilaian hanya melakukan 2 tahap itu, tidak lebih ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke Bu Apri kembali, ke Bapak Ibu Guru kalau sudah dinilai. Tadi sudah uji coba nilai belum? Atau menunggu kepala sekolah yang nilai? Ya, kalau sudah dinilai berarti Bu Apri sudah bisa klik lagi SKP-nya ini yang periode 2. Kemudian ini dicetak, pilih yang tanda print. Nah, tinggal dicetak SKP-nya. Kemudian nanti kembali lagi, kemudian yang kedua adalah dicetak penilaian SKP-nya. Kemudian yang ketiga yang dicetak adalah perilakunya. Kemudian yang keempat yang dicetak adalah dokumen SKP-nya. Kemudian yang kelima adalah hasil integrasi hasil penilaiannya. Oke, sekarang saya jelasin outputnya. Jadi dari SKP-nya dulu. Nah, SKP-nya akan modelnya seperti ini, tapi ini agak masih acak-acakan SKP-nya ya. Nanti lagi sementara dibenerin, dari tadi malam saya baru konfirmasi karena baru uji coba tadi malam yang guru-guru, nggak apa-apa. SKP-nya jangan dulu di print out. Untuk penilaiannya akan seperti ini, gitu ya. Jadi Ibu Apri akan tetap dapat nilai
100. Jadi Bu Apri di sini kategori untuk yang pembelajaran ada baik, ada sangat baik, sama baik. Jadi pada saat ada nilai baiknya 2, sangat baik 1, dia akan tetap baik. Tuh, nilainya tetap 100. Kemudian ada proses peningkatan kompetensi. Di sini Ibu Apri ada nilainya baik, kemudian cukup sama baik. Jadi sekarang itu Bapak Ibu, kalau dinilainya tidak sesuai dengan target realisasinya, walaupun nilainya berapapun di sini, kalau turun dari target walaupun hanya 1 angka, tetap nilainya cukup. Ini Bapak Ibu, kalau bingung, jangan dulu bertanya, karena kalau saya akan menjelaskan Permenpan nomor 8-nya, Bapak Ibu makin bingung. Nah, ini kita sudah masukkan ke aplikasi. Tapi kalau Bapak Ibu mau pelajari Permenpan nomor 8, bisa dibuka-buka lagi. Karena rumus Permenpan nomor 8 itu lumayan tabelit, banyak banget rumusnya. Jadi ini kita sudah coba akomodir di aplikasi. Jadi kalau nilai dia kurang dari 1 saja, dia akan statusnya cukup. Tapi dia kategori nilainya masih 99, ya. Jadi kalau 2 baik, 1 cukup, Bapak tetap dapat nilai baik, gitu ya. Kemudian di poin ketiga ini, Bu Apri nilainya baik, baik, dan baik, dianggap selesai semua. Jadi nilainya tetap 100. Tapi kalau nanti misalnya di sini ada sangat baik, sangat baiknya 2, totalnya di sini bisa jadi sangat baik, ya bisa jadi 110 atau 109 kalau nggak salah. Nah, nilainya, nilai tertimbangnya adalah 100 tambah 100 tambah 100 bagi 3 tetap baik, tetap 100 ya, dibagi 3. Jadi nilai rata-rata, jadi nilai SKP-nya Ibu Apri tetap dapat 100. Alhamdulillah, baik. Oke, kemudian nilai yang di sini, Bapak Ibu, ini sebenarnya nilai baik. Jangan dulu komplain yang 70 ini ya, yang 70 ini masih belum, rumusnya belum jalan. Harusnya 70 dari 100, 30% dari 95. Sebenarnya ini belum jalan, tapi di yang ini jangan dulu di print juga. Nanti kalau sudah berubah baik, baru Bapak Ibu print. Kemudian saya juga lagi komplain ke IT-nya bahwa kalau kepemimpinan tidak diisi, harusnya ini tidak ada kategori baik, dia tetap kosong. Jadi yang format ini jangan dulu di print, sama format SKP yang masih acak-acakan jangan dulu print. Kalau penilaiannya sudah bisa di print. Kemudian yang ketiga adalah ini sebenarnya sudah ada nilainya periode kedua. Nah, harusnya nilai yang 70 tadi yang Bu Apri dapat adalah nilai ini, 98,8. Ini 98,8 harusnya nilainya Bu Apri yang di sini ya. Tapi ini yang format ini kayaknya rumusnya belum jalan. Harusnya ini nilainya Ibu. Total angka kredit yang terpenuhi adalah 13,215 untuk periode pertama. Ya, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah nilainya kenapa masih kurang, padahal Januari Juni. Ya, karena Januari Juni. Ya, Januari Juninya belum dinilai. Jadi Ibu Apri segera, ini Bapak Ibu guru yang belum melakukan penilaian periode Januari Juni segera ya, sebelum aplikasinya tertutup. Akan merugikan Bapak Ibu nih, apalagi buat yang naik pangkat segera diproses, karena yang mau naik pangkat selain ada 5 file ini, ada lagi yang di periode pertama yang harus dikumpulkan, ada 4. Jadi ada 4 lembar yang proses naik pangkat. SKP itu formatnya ada 4 lembar. Oke. Jadi Bu Apri harus segera minta dilakukan penilaian juga untuk periode Januari Juni oleh kepala sekolahnya supaya nilainya tidak kurang atau sangat buruk gitu ya. Iya, Pak. Selesai. Hanya sampai di sini prosesnya. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita mulai tanya jawab. Setelah tanya jawab, saya akan ngasih sampel yang ke pengelola kepegawaian. Bapak Ibu sebagai pengelola kepegawaian dan sebagai pengelola keuangan kayaknya.
Ya. Baik, Pak Heri, terima kasih. Teman-teman boleh kasih jempolnya dulu buat Pak Heri yang bikin kita pusing.